Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Hasanah. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018 dari Universitas Wiraraja Semenar. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal dengan judul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan oleh Alif Asyadah tahun 2019. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah model manajemen yang memberikan hak otonomi kepada sekolah untuk mengatur sekolahannya secara mandiri. Kemandirian tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada sekolah, khususnya kepada kepala sekolah, agar dapat membawa kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Dalam penerapannya, manajemen berbasis sekolah membutuhkan pemahaman luas terkait konsep-konsep dasarnya. Artikel bertujuan membahas beberapa konsep dasar dalam penerapan manajemen berbasis sekolah dengan merekomendasikan salah satu contoh institusi yang berhasil mengimplementasikannya. Melalui kajian literatur, hasil kajian memberikan penjelasan-penjelasan mengenai konsep dasar, manajemen, dan manajemen berbasis sekolah, serta problematika penerapannya sebagai salah satu kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Contoh penerapannya pada satuan pendidikan menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan model tersebut mampu menjadikan sekolah sebagai tempat pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki serta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Di dalam abstrak tersebut sudah terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tetapi saya hanya mencantumkan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan di abstrak tersebut hanya terdiri dari satu paragraf, tidak lebih dari 1 sampai 2 paragraf. Dan di abstrak tersebut hanya terdiri atas 132 kata, tidak lebih dari 200 sampai 250 kata. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan adalah suatu sistem yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat inteligensi masyarakat dalam segala macam aspek. Karena dengan pendidikan, manusia yang ada dalam interaksi sosial dapat bersaing dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Menurut ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1960, tujuan pendidikan ialah mencetak generasi ke arah mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai dengan Pancasila, sehingga dapat bertanggung jawab sebagai masyarakat yang adil serta mempunyai daya spiritual yang tinggi. Tujuan dari pendidikan di atas merupakan salah satu tujuan pendidikan secara umum, dan pada dasarnya tujuan dari pendidikan nasional adalah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia baik secara material dan spiritual sesuai dengan identitas negara Indonesia yakni Pancasila. Pendidikan seharusnya dapat membawa kemajuan dan memproduksi lulusan yang mumpuni dalam bidangnya. Jika pendidikan mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat dipastikan dapat menurunkan juga kualitas sosial di masyarakat, yang hal tersebut dapat dilihat dari lulusan dari suatu lembaga. Tapi pada kenyataannya, pendidikan yang maksimal belumlah sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan hal ini dikiranya tidak berlebihan jika diutarakan dalam pembahasan kali ini. Pemerintah sebagai salah satu komponen yang harusnya bertanggung jawab secara penuh agar pendidikan dapat
terlaksana dengan maksimal. Tapi pada kenyataannya, pendidikan belum dapat terlaksana secara maksimal dan hal itu dapat dilihat dari salah satunya dari bangunan pendidikan yang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai fasilitas belajar. Tidak hanya itu, bahkan banyak daerah terpencil yang belum dapat merasakan pendidikan. Berbagai studi tentang desentralisasi memperlihatkan bahwa segala permasalahan yang sifatnya kompleks dapat diatasi dengan kerja kelompok, mengakibatkan adanya aspek ketidakpastian sehingga menimbulkan situasi yang tidak menentu sehingga tidak bisa diakomodir dengan sistem sentralistik. Jika dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi menunjukkan ada 4. Yang pertama, satuan-satuan desentralisasi atau otonomi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. Yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi atau otonomi lebih normatif. Yang terakhir, satuan-satuan desentralisasi atau otonomi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang tinggi, komitmen yang lebih produktif. B. Pembahasan. Di pembahasan ada 3 macam. Yang pertama, ada desentralisasi dan permasalahannya dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Kebijakan tentang desentralisasi pendidikan dalam perkembangannya diidentikan dengan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Adapun dalam proses implementasinya terdapat beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan kesiapan mental, sumber daya manusia atau SDM, dan sumber dana. Jika ditinjau dari kesiapan mental, para anggota masyarakat dan pelaku pendidikan syuknyanya belum merasa mampu dalam penerapan desentralisasi pendidikan yang merupakan realisasi dari otonomi daerah. Sedangkan dari segi sumber daya manusia yang ada pada setiap lembaga, terlihat bahwa mereka belum mengerti benar tentang apa arti dari desentralisasi itu sendiri, dan dikhawatirkan sumber daya manusia tersebut akan salah tafsir dalam mengartikan desentralisasi sehingga cenderung bersifat agak mengedepankan egonya dalam mengambil keputusan. Masalah selanjutnya adalah tersedianya sumber dana yang kurang dari pemerintah pusat untuk modal melakukan pendidikan, dan hal ini juga menghambat sekolah-sekolah untuk dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Karena inti dari desentralisasi pendidikan yang diwujudkan dalam sistem manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah kemandirian dari setiap penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah. Implikasi dari desentralisasi pendidikan adalah bahwa otoritas terbesar diberikan kepada pemerintahan yang berada pada tingkat kabupaten dan kota sebagai tangan pemerintah pusat yang diberi mandat untuk mengatur jalannya pendidikan sesuai dengan sumber daya manusia yang di kabupaten dan tentunya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Dan adanya perubahan wewenang pengelolaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara profesional dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pada setiap bidang kerja di kabupaten. Nomor 2, konsep dasar manajemen dan manajemen berbasis sekolah. Sebetulnya, istilah manajemen belum mengalami kesamaan pendapat antar tokoh-tokoh. Sehingga bila kita berbicara tentang manajemen, maka istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama ada manajemen sebagai proses, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan yang terakhir ada manajemen sebagai suatu seni atau ART dan sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai proses, dalam pengertian ini artinya bahwa manajemen adalah sebagai fungsi dalam mencapai sesuatu dengan bentuk melakukan kegiatan.
Adapun kegiatan tersebut diawasi oleh orang-orang yang berkepentingan atas adanya kegiatan tersebut. B. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Kolektif artinya adalah bersama-sama. Adapun menyangkut pengertian ini adalah bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan bersama-sama atau aktivitas bersama-sama dalam suatu lembaga tertentu. Dengan kata lain, aktivitas yang dilakukan dalam sekolah oleh para pengajar secara bersama-sama juga dapat disebut dengan manajemen. Yang terakhir ada C, manajemen sebagai suatu seni atau ART, dan sebagai ilmu pengetahuan. Adanya pengertian ini karena dalam manajemen seseorang atau kelompok dapat melakukan metode sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki dan penerapan dari manajemen tersebut juga dapat menghasilkan pertambahan ilmu pengetahuan bagi seseorang yang menerapkan manajemen tersebut. Nomor 3. Penerapan manajemen berbasis sekolah pada satuan pendidikan. Salah satu satuan pendidikan yang dapat menjadi rujukan dalam penerapan MBS adalah SMAN 15 Surabaya. Dalam realitasnya, SMAN 15 Surabaya menggunakan sistem MBS yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan output yang dihasilkan. Dalam penerapan kegiatan belajarnya, SMAN 15 Surabaya juga menerapkan kurikulum yang diolah untuk meningkatkan kualitas SMA. Ini mengedepankan peran antara masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah tersebut. Dalam sekolah SMAN 15 Surabaya ini, wali murid sebagai salah satu pihak yang terkait dengan sekolah ini diikut sertakan dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana, kesadaran akan pentingnya pendidikan, upaya penyediaan kelompok belajar, dan lain-lain. C. Kesimpulan. Desentralisasi menjadi pilihan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan bidang pendidikan. Dengan desentralisasi, kewenangan pengelolaan pendidikan diserahkan sepenuhnya pada satuan pendidikan. Meski pemerintah tetap memberikan standar-standar mutu pengelolaan, model penyelenggaraan pendidikan yang dipilih untuk diterapkan adalah model manajemen berbasis sekolah atau MBS, atau dikenal dengan istilah School Based Management atau SBM. Sebagai upaya pelimpahan kebijakan, penerapan model MBS diharapkan mampu menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap kegiatan belajar mengajar di lembaga atau di sekolah. Sekolah menjadi dapat mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan pada bidang keuangan dan kurikulum sekolah. Di samping mengikut sertakan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Di dalam proses implementasinya terdapat beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan kesiapan mental, sumber daya manusia atau SDM, dan sumber dana. Satuan pendidikan tetap dapat sukses menggunakan model tersebut. Dengan MBS, satuan pendidikan dapat lebih leluasa dalam melakukan pemberdayaan pada SDM, yang pada akhirnya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi para siswanya. Baik, hanya itu analisis dari jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.